Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian makan di sebuah warung yang terasa berbeda? Rasanya enak sekali, tapi ada sesuatu yang membuat hati kalian tidak tenang. Hati-hati, karena mungkin di balik kelezatan itu ada sesuatu yang menyeramkan. Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang sebuah warung makan yang menyimpan rahasia gelap. Simak baik-baik, tapi jangan terlalu lama sendirian saat mendengar cerita ini. Di desa itu, ada sebuah warung makan sederhana yang selalu penuh pelanggan. Warung itu dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Lastri. Sejak warungnya berdiri, tak pernah sekalipun terlihat sepi. Bahkan, orang rela antre berjam-jam untuk mencicipi masakannya. Padahal, menunya biasa saja, nasi pecel, soto, dan gorengan. Tapi rasanya, katanya bikin ketagihan. Namun, penduduk desa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Tidak ada aroma masakan yang tercium dari dapur Bu Lastri, bahkan saat warungnya ramai. Orang-orang juga jarang melihat bahan makanan diantar ke sana. Tapi yang paling mencurigakan, beberapa pelanggan yang sering makan di sana mulai sakit-sakitan. Mereka kurus, lemas, dan akhirnya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Pak Karman, seorang petani di desa itu, merasa ada yang tidak beres. Istrinya yang sering makan di warung Bu Lastri meninggal mendadak. Ia pun memutuskan menyelidiki. Suatu malam, setelah warung tutup, Pak Karman diam-diam mengintip dari jendela dapur Bu Lastri. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dapur itu, tidak ada alat masak, tidak ada panci, atau bahan makanan. Tapi Bu Lastri tampak berjongkok di sudut ruangan, berbicara sendiri sambil menggenggam semangkuk darah. "Ini, Tuan, saya sudah memenuhi janji saya. Tolong, jangan ambil saya," bisik Bu Lastri dengan suara gemetar. Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk hitam besar, dengan mata merah menyala. Makhluk itu menjulurkan lidah panjangnya ke dalam mangkuk, menjilat abis darah di dalamnya. Pak Karman hampir berteriak, tapi ia menutup mulutnya erat-erat, gemetar ketakutan. Makhluk itu menggeram pelan, "Kau masih hutang 7 jiwa lagi, Lastri. Jangan coba-coba melarikan diri." Bu Lastri menangis, tapi hanya mengangguk patuh. Setelah makhluk itu menghilang, ia bangkit dengan mata kosong, lalu keluar dari dapur dengan langkah berat. Pak Karman segera lari ke rumah kepala desa untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Namun, malam itu, sebelum Pak Karman sempat melaporkan kejadian tersebut, ia ditemukan meninggal dunia di ladangnya dengan tubuh kaku dan mulut penuh darah. Keesokan harinya, warung Bu Lastri tetap buka seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Penduduk desa yang tahu kejadian itu memilih bungkam, takut bernasib sama seperti Pak Karman. Malam itu, seorang pemuda bernama Ardi, pendatang baru di desa, mendengar bisikan tentang rahasia warung Bu Lastri. Sebagai orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis, Ardi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menunggu sampai warung tutup. Dengan senter kecil dan tekad yang membara, Ardi menyelinap ke area belakang warung, tempat dapur berada. Dari celah dinding bambu, ia melihat dapur kosong. Tak ada panci, kompor, atau bahan makanan seperti yang diceritakan orang-orang. Tapi di sudut dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah sumur tua yang ditutup rapat dengan papan kayu. Di atas papan itu, ada mangkuk besar berisi cairan merah kental. Ardi merasa dadanya berdegup kencang. Ia tahu itu bukan cairan biasa. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mencium bau amis yang menyengat. Tiba-tiba, angin dingin berembus, dan suara tawa pelan terdengar dari belakangnya. Ardi berbalik cepat. Bu Lastri berdiri di sana, menatapnya dengan senyum yang aneh. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Nak," katanya dengan suara pelan tapi menusuk. Ardi mencoba berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Tubuhnya membeku. Bu Lastri berjalan mendekat dengan langkah perlahan, matanya tidak lagi seperti manusia. Hitam sepenuhnya, tanpa ada putih sedikit pun. "Kau ingin tahu rahasianya, kan?" tanya Bu Lastri. Ia tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah sumur. "Lihat sendiri." Dengan kekuatan yang tidak ia tahu dari mana datangnya, Ardi berhasil menggerakkan kakinya. Ia berlari keluar dari dapur, tapi langkahnya terasa berat.
Rasanya seperti ada sesuatu yang menariknya kembali. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, ia mendengar suara berat menggema dari dalam warung. "Kau tidak akan pergi sejauh itu, anak muda." Ardi menoleh dan melihat sosok makhluk besar dengan tubuh hitam dan mata merah berdiri di ambang pintu. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Ardi terlempar ke lantai. Ia merasa tubuhnya lemah, seperti energinya disedot keluar. Dalam kegelapan yang perlahan menyelimuti kesadarannya, ia mendengar suara Bu Lastri berkata, "Maafkan aku, Nak. Tapi aku butuh nyawamu untuk melunasi hutangku." Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Ardi di depan warung Bu Lastri. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Warung itu kembali buka seperti biasa, dan anehnya, semakin banyak pelanggan yang datang. Penduduk desa hanya bisa berbisik, tidak ada yang berani melawan Bu Lastri. Mereka tahu, warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah perangkap, dan setiap orang yang masuk mungkin tidak akan keluar dengan selamat.